Topik pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai sejarah singkat dari kedelai. Kedelai merupakan tanaman pangan berupa semak yang tumbuh tegak. Kedelai jenis liar Glycine ururiensis merupakan kedelai yang menurunkan berbagai jenis kedelai yang kita kenal saat ini, salah satunya yaitu Glycine Max. Kedelai masuk ke Indonesia sejak abad ke-16. Kedelai yang sering kita temui di pasaran saat ini bukanlah tanaman asli Indonesia, melainkan berasal dari Cina. Kedelai pertama kali ditemukan dalam buku Materika Medica era Kekaisaran Sheng Nong. Kedelai dibudidayakan di Cina Utara sekitar abad 11 sebelum Masehi. Di Indonesia, yang dibudidayakan mulai abad ke-17 sebagai tanaman makanan dan juga pupuk hijau. Penyebaran tanaman kedelai ke Indonesia berasal dari daerah Masukuo, kemudian menyebar ke daerah Manchuria, Jepang, Asia Timur, dan ke negara-negara lain di Amerika dan Afrika. Baik, selanjutnya dalam mengoptimalisasi pertumbuhan kedelai terdapat hal-hal yang menjadi persyaratan khusus yang harus diperhatikan saat membudidayakan tanaman kedelai. Apa saja sih? Jadi, berikut kami akan memaparkan 6 hal utama yang menjadi persyaratan dalam penanaman kedelai. Yang pertama adalah iklim. Kedelai membutuhkan iklim yang hangat dengan suhu optimal antara 25-30 derajat Celcius. Suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menghambat pertumbuhan dari kedelai. Yang kedua adalah cahaya. Tanaman kedelai membutuhkan sinar matahari yang cukup, minimal 4-6 jam sehari untuk proses fotosintesis yang lebih optimal. Yang ketiga adalah tanah. Tanah yang subur, gembur, dan memiliki pH 6-7 sangat ideal untuk kedelai. Tanah juga harus memiliki sistem drainase yang baik agar akar tidak tergenang air. Selanjutnya adalah ketersediaan nitrogen. Kedelai dapat mengikat nitrogen dari udara melalui simbiosis dengan bakteri Rhizobium. Tetapi tanah yang kekurangan nitrogen tetap memerlukan pemupukan tambahan. Kemudian, jarak tanam perlu diperhatikan karena jarak tanam yang cukup antara tanaman penting untuk memastikan pertumbuhan akar dan tajuk tanaman tidak terganggu. Berikutnya merupakan air. Kedelai membutuhkan pasokan air yang cukup, terutama pada tahap pertumbuhan awal dan pembentukan polong. Namun, tanaman ini juga sensitif terhadap genangan air. Selanjutnya ada stadia pertumbuhan dari kedelai. Stadia pertumbuhan kedelai terbagi menjadi 2, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Untuk penjelasannya, simak berikut ini. Pertumbuhan tanaman kedelai di lapang berbeda-beda, tergantung varietasnya. Secara garis besar, ada 2 stadia tumbuh kedelai, yakni stadium vegetatif dan stadium generatif. Stadium vegetatif dihitung sejak tanaman muncul dari dalam tanah, sedangkan stadium generatif dihitung sejak waktu mulai berbunga, perkembangan polong, perkembangan biji, dan saat matang. Hal ini disebabkan karena umur tanaman tidak menunjukkan stadia tanaman yang seragam. Dalam stadia kedelai terbagi menjadi beberapa fase. Yang pertama, fase inisial. Biji kedelai berkecambah dan tumbuh tunas daun selama 4-10 hari setelah tanam. Yang kedua, fase perkembangan tanaman. Daun melebar dan batang tanaman kedelai mulai tinggi selama 11-30 hari setelah tanam. Yang ketiga, fase mid-season. Tanaman kedelai mulai berbunga dan awal membentuk polong selama 31-50 hari setelah tanam. Yang keempat, fase late season. Perkembangan polong dan pengisian biji selama 51-70 hari setelah tanam. Yang kelima, fase at harvest, yaitu pemasakan polong dengan pengeringan biji dan dapat dipanen selama 71-85 hari setelah tanam. Selanjutnya, kita akan mempelajari pintil akar pada tanaman kedelai. Tanaman kedelai termasuk tanaman legum berakar tunggang. Pada akarnya terdapat pintil akar yang merupakan simbiosis antara akar dengan bakteri Rhizobium japonicum. Pintil akar dibentuk oleh Rhizobium pada saat tanaman kedelai masih muda, yaitu setelah terbentuk rambut akar pada akar utama atau pada akar cabang. Pintil akar berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesuburan tanaman kedelai. Selain itu, dapat menyuburkan tanah karena dapat menghemat penggunaan NH3 yang tersedia di tanah dan penyediaan unsur nitrogen ke tanah.
Bakteri Rhizobium mengikat nitrogen dari udara dalam bentuk N2. Rhizobium mengubah nitrogen atmosfer menjadi amonia melalui proses yang disebut fiksasi nitrogen. Amonia kemudian diubah menjadi bentuk-bentuk nitrogen yang dapat digunakan oleh tanaman seperti amonium yang bisa langsung diserap oleh tanaman, atau nitrat sebagai bentuk yang lebih stabil diubah dari amonium dan juga dapat diserap oleh tanaman. Reaksi yang dihasilkan adalah N2 plus 8H plus 8E menjadi 2NH3 plus H2.